wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Adelia dengan NIM A1A22009 sebagai moderator, dan rekan saya yang bernama saya Rahma Syarani Azahra dengan NIM A1A222047. Saya Marina Damayanti dengan NIM A1A2222069. Saya Nurul Anissa dengan NIM A1A222031. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang teknik penulisan kutipan dalam karya ilmiah. Baiklah, di sini saya sebagai moderator kelompok 5 akan memimpin jalannya diskusi pada pertemuan kali ini. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Dr. Randa Yusra DMPD dan rekan-rekan yang saya banggakan. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang teknik penulisan kutipan dalam karya ilmiah. Yang pertama itu yang akan dijelaskan oleh pemateri 1 kepada saudari Marina. Kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian kutipan. Kutipan merupakan pendapat atau kalimat yang diambil dari seseorang, baik berupa tulisan atau lisan yang bertujuan untuk memperkokoh argumentasi di sebuah karya tulis. Hal yang harus diperhatikan dalam mengutip, yang pertama yakni penulis harus mempertimbangkan bahwa kutipan tersebut diperlukan. Yang kedua, penulis harus bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan kutipan. Yang ketiga, penulis harus mempertimbangkan jenis kutipan. Dan yang keempat, jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Kutipan dibagi menjadi beberapa jenis kutipan, yaitu kutipan langsung, kutipan tidak langsung, kutipan dalam dari internet. Kutipan langsung merupakan kutipan yang diambil secara identik atau sama persis dari sumber aslinya. Kutipan langsung dibagi lagi menjadi dua, diantaranya adalah kutipan langsung yang kurang dari 4 baris dan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Baiklah, di sini cara menulis kutipan langsung kurang dari 4 baris. Yang pertama, kalimat tulis harus diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, tulis sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nama halaman di dalam tanda kurung. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil inti sarinya saja, tanpa mengurangi makna sebenarnya. Kamu dapat menulis kutipan jenis ini dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat dengan gaya bahasamu sendiri. Cara penulis kutipan tidak langsung yaitu yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris kutipan adalah spasi ganda. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Dan yang keempat, setelah kutipan ditulis sumber kutipan. Selanjutnya masuk ke materi kedua, yaitu tentang pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi tentang semua buku atau tulisan yang dijadikan acuan atau landasan dalam penelitian. Tujuan daftar pustaka yaitu agar terhindar dari tuduhan penjiplakan, menghargai penulis sebelumnya, membantu pembaca yang ingin tahu tentang sumbernya. Cara membuat daftar pustaka adalah: 1. Sumber dari buku, di mana terdapat nama penulis ditulis pada awal, nama belakang penulis ditulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu dicantumkan nama depan dan tengah penulis. Jika buku tersebut merupakan karya dari 2 penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang diurutkan namanya dibalik, penulis kedua, dan seterusnya dengan urutan sesuai nama aslinya. Yang kedua adalah tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang digunakan sebagai referensi. Selanjutnya adalah judul buku. Tuliskan judul buku secara lengkap dan ditulis secara italik miring. Selanjutnya adalah kota dan nama penerbit. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2.
Contoh dari daftar pustaka dari buku adalah sumber dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah, yaitu dibuat seperti nama. Pastikan nama yang ditulis dalam situasi artikel tersebut adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. Yang kedua adalah judul. Dahulukan penulisan judul artikel yang menjadi sumber referensi. Penulisan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip, pembukaan, dan penutup. Setelah itu lanjutkan dengan penulis sumber jurnal ataupun majalah yang membuat artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah, atau koran baru dicetak miring ikutan di halaman. Beberapa artikel tersebut dibuat yang ditulis dalam tanda kurung. Baiklah, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang contoh penulisan dari artikel jurnal. Contoh penulisan dari artikel jurnal bisa dilihat dari contoh PPT. Contoh penulisan jika majalah sebagai acuan. Kita harus memperhatikan unsur-unsur beserta urutannya yang perlu disebutkan dalam situasi sebagai berikut. 1. Nama pengarang. 2. Tahun terbit. 3. Judul artikel. 4. Judul majalah. 5. Bulan terbit atau kalau ada. 6. Tahun terbitan yang keberapa kalau ada. 7. Tempat terbit. Contoh jika surat kabar sebagai acuan. Kita harus memperhatikan unsur-unsur beserta urutannya yang perlu disebutkan dalam situasi sebagai berikut. 1. Nama pengarang. 2. Tahun terbit. 3. Judul artikel. 4. Judul surat kabar. 5. Tanggal terbit. 6. Tempat terbit. 3. Sumber internet. Cara membuat citasi sumber internet memiliki ketentuan yang agak berbeda dari sumber buku dan artikel. Cara membuat citasi sumber internet ada beberapa gaya penulisan yang berbeda, yaitu A. Gaya penulisan daftar pustaka atau A disingkat APA. B. Gaya penulisan daftar pustaka MLA. C. Gaya penulisan daftar pustaka MHRA. D. Gaya penulisan daftar pustaka Chicago. E. Gaya penulisan I. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami yang telah dibacakan oleh pemateri saya. Jika teman-teman ingin memberikan saran dan pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami dan rekan-rekan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.